Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasida Afifah Abdi dengan NIM 2124018. Dan saya Sylvia Sapira dengan NIM 2124031. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan materi tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Diskusi ini kami tujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 3. Nah, Silmi, pembangunan Islam di Indonesia itu kan terjadi melalui 2 gelombang. Nah, Silmi tahu nggak bagaimana sih latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Indonesia pada gelombang pertama? Nah, jadi Rasida, pembaruan Islam gelombang pertama di Indonesia itu muncul karena kemunduran pemahaman agama yang bercampur dengan kebudayaan adat lokal pada abad 18 sampai 19. Praktek takhayul juga termasuk ya, Silmi? Ya, praktek takhayul juga termasuk. Nah, pada saat yang sama, terjadilah pembaharuan di Timur Tengah yang menyuruhkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, pemikiran mereka tersebut masuklah ke Indonesia melalui para ulama. Melalui para jamaah haji juga ya? Ya, melalui para jemaah haji juga termasuk. Nah, di sisi lain, penjajahan Belanda juga mendorong pentingnya persatuan dan pendidikan untuk menghadapi kolonialisme. Dan gerakan ini dipelopori oleh kaum muda dan menjadi awal lahirnya modernisme Islam. Seperti itu, Rasida. Oh, seperti itu ya latar belakang terjadinya pembaruan Islam di gelombang pertama. Ya, Rasida. Nah, jadi Rasida, aku pernah mendengar padri atau kaum padri. Jadi, apa sih yang Rasida ketahui tentang pengertian dan munculnya kaum padri di Sumatera Barat ini? Oh iya, Silmi, aku juga pernah mendengar istilah tentang padri ini. Nah, jadi kata padri ini berasal dari bahasa Spanyol, yaitu padre yang berarti rahib atau pendeta. Nah, istilah ini merujuk kepada orang-orang yang menyebarkan Islam dengan tekun dan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi, kaum padri adalah sekelompok tokoh atau ulama di Minangkabau yang berupaya untuk melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam serta menolak adanya praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam seperti tahayul, berjudi, sabung ayam, dan banyak praktik-praktik yang menyimpang lainnya. Kemudian, kaum padri ini muncul setelah 3 orang haji kembali dari Mekah. Aku tahu. 3 haji itu Haji Biobang, kemudian Haji Sumani, kemudian Haji Miskin, kan? Ya, 3 orang haji tersebut setelah kembali dari Mekah, mereka melihat bagaimana kondisi masyarakat Minangkabau pada saat itu. Adapun kondisinya pada saat itu adalah masyarakat Minangkabau itu melakukan praktik-praktik yang menyimpang atau bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, tokoh tersebut berupaya untuk melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam, namun upaya mereka itu ditolak oleh kaum adat karena kaum adat ingin mempertahankan tradisi yang sudah mereka lakukan, sehingga muncullah konflik dan menjadi pemicu terjadinya perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837. Jadi seperti itu ya, Rasida. Jadi kaum padri ini sekelompok ulama yang melakukan pemurnian ajaran Islam, ya, Rasida. Ya, itu dia Silmi mengenai istilah dan munculnya kaum padri. Nah, Silmi, kamu tahu nggak bagaimana pengaruh paham Wahabi terhadap gerakan padri di Sumatera Barat? Nah, jadi Rasida, gerakan padri di Sumatera Barat khususnya di Minangkabau itu dipengaruhi oleh paham Wahabi yang menekankan pentingnya pemurnian ajaran Islam dan penegakan syariat. Nah, dipimpinlah oleh tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol. Nah, mereka menentang praktik yang dianggap menyimpang yang Rasida sudah sebutkan tadi, dan itu menimbulkan konflik dan memicu terjadinya perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837. Nah, gerakan ini memperkuat peran ulama, kemudian menumbuhkan semangat jihad melawan penjajah, serta menginspirasi pembaharuan Islam di Indonesia. Seperti itu, Rasida. Jadi, paham Wahabi ini sangat berpengaruh ya terhadap gerakan padri di Sumatera Barat. Ya, sangat berpengaruh sekali. Nah, jadi Rasida, apa sih usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum padri dalam gerakan keagamaan di Sumatera Barat? Nah, jadi kaum padri itu berusaha melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam dengan menolak praktik-praktik yang menyimpang atau bertentangan dengan syariat.
Mereka mendirikan pusat pendidikan di surau dan membina kader dakwah. Dengan wilayah yang dikuasainya, kaum Padri ini menegakkan sistem pemerintahan berbasis hukum Islam. Nah, jadi dengan adanya gerakan ini juga dapat meningkatkan identitas keislaman di Sumatera Barat. Bukannya surau itu hanya untuk beribadah saja ya Rasidah? Nah, jadi sini selain tempat ibadah, surau juga dijadikan sebagai pusat pendidikan pada saat itu. Dijadikan sebagai tempat belajar. Jadi pada saat itu surau itu memiliki banyak fungsi. Jadi surau itu bukan hanya sekedar untuk beribadah, tapi memiliki fungsi yang lainnya untuk pendidikannya Rasidah. Iya. Nah, pas ini kamu tahu nggak apa sih bagaimana reaksi kaum adat? Apakah mereka menerima atau menolak kaum Padri Di Sumatera Barat ini ya? Iya. Ya. Nah, jadi Rasidah, kaum adat itu menolak gerakan kaum Padri karena dianggap menghapus tradisi adat lokal mereka yang sudah lama. Nah, mereka ini menolak. Kemudian terjadilah konflik yang akhirnya memicu perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837. Nah, kemudian saat kaum adat ini terdesak, mereka meminta bantuanlah kepada Belanda. Namun akhirnya mereka sadar bahwasanya penjajahan itu lebih merugikan. Dan pada akhirnya pun mereka kaum adat dengan kaum Padri itu bersatu untuk melawan Belanda. Dan persatuan mereka ini melahirkan yang namanya prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang mana adat itu harus sesuai dengan syariat Islam. seperti itu Rasidah. Iya, jadi di balik konflik ini melahirkan prinsip yang sampai sekarang dipakai ya oleh masyarakat Minangkabau. Ya, Rasidah. Jadi Rasidah, bagaimana sih intervensi bangsa asing ke Sumatera Barat? Nah, Sumatera Barat ini dijadikan sebagai sasaran intervensi bagi Belanda. Bukannya Inggris juga ya? Oh iya, Inggris juga termasuk karena wilayah Sumatera Barat ini letaknya strategis dan kaya akan hasil bumi. Awalnya mereka datang hanya untuk berdagang, namun kemudian mereka mulai ikut campur dalam urusan politik lokal. Puncaknya itu terjadi pada saat Perang Padri, yang mana Belanda itu memanfaatkan konflik yang terjadi antara kaum adat dan kaum agama untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sehingga dengan adanya tekanan ini menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk bersatu mempertahankan wilayah, identitas keislaman serta adat yang ada di Minangkabau. Jadi Belanda dan Inggris ini datang ke Indonesia atau di Sumatera Barat untuk memperluas wilayah kekuasaan juga. Ya, seperti itu sih. Nah, Simi, tadi kan kamu sudah menyampaikan bagaimana latar belakang pembaruan Islam di Indonesia pada gelombang pertama. Lalu bagaimana sih latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Indonesia di gelombang kedua? Nah, jadi Rasidah, pembaruan Islam gelombang kedua di Indonesia itu muncul untuk menghadapi kemunduran moral, kemudian pengaruh kolonial, serta kebutuhan modernisasi pendidikan, serta organisasi-organisasi Islam. Nah, para ulama membawa gagasan baru dari luar negeri, kemudian media cetak untuk menyebarkan ide, serta lahirlah organisasi-organisasi Islam. Nah, organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia ini seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian Serkat Islam atau SI, Rasidah. Ada Perserikatan Islam juga ya sih? Ya, Perserikatan Islam juga termasuk atau Persis. Nah, jadi organisasi itu muncul untuk memurnikan ajaran Islam, kemudian meningkatkan pendidikan serta kesejahteraan umat Islam. Jadi Rasidah, apa saja sih yang kamu ketahui tentang lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia? Nah, lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia yaitu ada surau, pesantren, dan madrasah yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan agama, mulai dari tradisional hingga formal. Kemudian lembaga pendidikan ini juga berfungsi untuk membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Oh iya Rasidah, bukannya pesantren dengan madrasah itu sama ya? Beda Silmi. Jadi
Pesantren ini adalah lembaga pendidikan tradisional yang berfokus terhadap pendalaman ilmu pengetahuan agama, dan santrinya itu tinggal di asrama. Sedangkan madrasah adalah lembaga pendidikan Islam formal dengan kurikulum agama dan umum, dan siswanya itu belajar sama seperti sekolah biasanya. Ya, kemudian adapun peran utama dari kedua lembaga ini adalah untuk meningkatkan kesadaran agama, kemudian memperkuat solidaritas, menyebarkan nilai moral dan nasionalisme. Demikianlah diskusi kami mengenai sejarah peradaban Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.